LDII dorong diversifikasi makanan pokok untuk perkuat ketahanan pangan imbas perang Rusia dan Ukraina mendorong naiknya harga pangan dunia terutama gandum. Indonesia yang sebagian besar penduduknya mengkonsumsi mie instan bahkan roti, harus bersiap menerima kenaikan harga makanan yang merakyat itu. Selain nasi, penduduk Indonesia menggemari mie instan dan roti yang bahan baku utamanya adalah tepung gandum. Masalah pangan ini harus jadi perhatian kita semua. Lahan persawahan untuk padi terus menyusut. Sementara gandum menjadi komoditas yang langka juga mahal akibat perang, pungkas Ketua Umum DPP LDII, Kiai Haji Kriswanto Santoso. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan harus segera dicari solusinya, meskipun padi dan jagung ditanam secara lokal, namun belum mencapai swasembada. Apalagi gandum yang belum ditanam di Indonesia, pungkasnya. Menurutnya, DPP LDII menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program strategis yang biasa diaibut 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Pihaknya telah mendorong warga LDII untuk berinovasi dalam bidang pertanian, baik dengan digitalisasi pertanian maupun diversifikasi pangan. Salah satu warga LDII kini bergiat membudidayakan tanaman sorghum, yang menjadi 5 makanan pokok dunia selain padi, jagung, gandum, dan barli. Tanaman tersebut dikembangkan oleh Ketua DPD LDII Kabupaten Tanah Laut, Tala, Kalimantan Selatan, Kalsel Anton Kuswoyo. Ia berupaya mendiversifikasi pangan lokal dengan cara membudidayakan tanaman sorghum. Menurutnya, diversifikasi atau penganekaragaman adalah suatu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis barang komoditi yang dikonsumsi. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat tidak tergantung pada satu jenis makanan pokok saja, yakni hanya dari padi, ungkapnya. Ia mengungkapkan, latar belakang melakukan diversifikasi pangan adalah mengingat pentingnya ketersediaan pangan bagi setiap orang. Tanpa pangan yang cukup, semua orang tentu akan sulit untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, ujarnya. Hingga saat ini, mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi padi, nasi, bahkan persentasenya mencapai 97% dari seluruh penduduk Indonesia, sedangkan jumlah sawah tiap tahun justru mengalami penurunan drastis. Kementerian Pertanian, Kementan, menyebutkan luas lahan baku sawah, baik yang beririgasi teknis maupun non-irigasi mengalami penurunan rata-rata seluas 650.000 hektare per tahun. Menurutnya, sorghum merupakan bahan pangan alternatif pengganti karbohidrat. Kandungan karbohidrat mencapai 74,63 ger 100 ger bahan, lebih tinggi daripada gandum, 71,97 ger 100 ger bahan, dan peringkat ketiga setelah padi, 79,15 ger 100 ger bahan, dan jagung, 76,85 ger 100 ger bahan. Artinya, sorghum dapat dijadikan pangan pokok selain padi. Ia mengungkapkan, sorghum memiliki keunggulan dibandingkan padi dalam hal kemudahan budidaya. Sorghum dapat dibudidayakan di lahan kering yang tidak terlalu subur. Berbeda dengan padi yang memerlukan lahan subur dan umumnya lahan persawahan, jelasnya, dikutip dari buku Sorghum Tanaman Multimanfaat, sorghum termasuk tanaman serealia yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia yang memiliki iklim tropis, khususnya pada daerah-daerah yang tingkat kesuburan tanahnya rendah. Menurutnya, sorghum mirip dengan jagung, sedangkan di Kabupaten Tala selama ini sangat cocok ditanami jagung. Tala termasuk daerah lumbung jagung nasional. Jika jagung saja cocok, apalagi sorghum, ungkap Anton yang juga dosen Prodi Teknologi Pakan Ternak, Politeknik Negeri Tanah Laut. Menurut Anton, cara memasak sorghum pun mirip dengan memasak beras. Tidak seperti jagung yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dimasak menjadi nasi jagung. Kalau biji sorghum, bisa langsung dimasak menggunakan garis bawah magic jar garis bawah seperti nasi, paparnya. Selain itu, alasan kedua ialah batang dan daun sorghum dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia, kambing dan sapi, bahkan kandungan nutrisinya pun sangat baik bagi kambing maupun sapi. Rupanya ide membudidayakan sorghum inilah yang juga melatar belakangi Anton melanjutkan pendidikan program Doktor Ilmu Nutrisi dan Pakan di Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, IPB. Riset saya adalah tentang strategi budidaya sorghum, dan mengombinasikan sorghum dengan tumbuhan lokal, serta limbah pertanian menjadi pakan kambing, jadi batang dan daun sorghum untuk pakan kambing, sedangkan bijinya untuk pangan manusia, pungkasnya. Tidak hanya sebatas riset, Anton pun bertekad untuk membuat berbagai produk olahan dari biji sorghum ini, bahkan kedepannya dirinya akan gencar menyosialisasikan sorghum kepada masyarakat luas, agar masyarakat terbiasa mengonsumsi sorghum. Saya sudah mencoba makan nasi sorghum, ternyata rasanya enak, yang tidak kalah pentingnya ialah, kandungan nutrisinya juga mencukupi bagi tubuh, bahkan sorghum ini sangat cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes sebagai pengganti nasi, ujarnya, asteris.